Baik, selamat pagi semua ya. Nah, hari ini kita lanjutkan dulu materi kita sedikit lagi ya, biar selesai. Ya, jadi hari ini kita akan belajar materi ya, biar selesai materi kita. Nah, coba kalian buka buku kalian, buku pena B kalian di halaman 137 ya. Silahkan dibuka buku penanya di halaman 137. Nah, silahkan ambil pensil kalian ya, ambil pensilnya. Di materi kita hari ini adalah karya seni dua dimensi. Ya, jadi apa itu karya seni dua dimensi? Itu adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja. Yang pertama itu adalah sisi panjang dan kedua adalah sisi lebar. Ya, jadi kalau kita balik ke buku, kalian perhatikan paragraf yang pertama. Karya seni dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Ya, itu digaris bawahin ya. Itu digaris bawahin. Karena itu merupakan satu hal yang penting digaris bawahin. Karya seni dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar ya. Jadi kalau nanti kalian ditanya apa itu karya seni dua dimensi, kalian bisa jawab karya yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Nah, itu pengertian dari karya seni dua dimensi. Nah, selanjutnya contoh karya seni dua dimensi itu adalah gambar atau lukisan. Artinya di sini gambar itu bisa berupa sesuatu yang kita gambar atau bisa juga berupa foto. Ya, jadi foto itu salah satu contoh karya seni dua dimensi. Kemudian ada lukisan. Lukisan juga salah satu karya dua dimensi. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ciri yang lain, sisi yang lain. Dia hanya memiliki sisi panjang dan lebar. Kalau kita perhatikan foto, dia hanya memiliki panjang dan lebar ya. Jadi itu yang dimaksud dengan karya seni dua dimensi. Jadi contohnya itu ada gambar atau lukisan ataupun foto ya. Itu di garis bawahin yang ada di bukunya. Contoh karya seni dua dimensi adalah gambar atau lukisan. Itu di garis bawahin. Nah, kalian bisa lihat contoh di buku kalian. Itu ada gambar ya, ada gambar roket dan satu lagi ada lukisan pantai ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ketika kita ingin menggambar, itu kita membutuhkan yang namanya alat gambar, yaitu berupa buku gambar, kemudian pensil, kemudian penggaris, rautan, terus kemudian penghapus ataupun pensil warna atau krayon ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menggambar dengan cat air ya, kita membutuhkan alat berupa palet ya. Palet itu tempat kita meletakkan cat airnya nanti. Kemudian penghapus, buku gambar, pensil, penggaris, serta kita butuhkan kuas untuk menggunakan cat airnya. Nah, itu ya. Nah, kalian boleh perhatikan di bagian bawah itu ada tabel ya. Berikut adalah fungsi alat dan bahan dalam menggambar. Itu di garis bawahin ya. Berikut adalah fungsi alat dan bahan dalam menggambar. Nah, alatnya apa saja? Ada alat pensil. Fungsinya adalah untuk membuat sketsa. Kemudian ada penghapus. Fungsinya membersihkan atau merapikan gambar. Kemudian penggaris, membuat garis tepi atau sketsa ya, itu fungsinya. Kemudian ada rautan yang berfungsi sebagai meraut pensil ya. Kemudian ada buku gambar yang berfungsi sebagai media gambar atau tempat kita menggambar. Kemudian ada krayon dan cat air, itu fungsinya sebagai pewarna sketsa. Kemudian ada kuas yang berfungsi sebagai merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Kemudian ada palet ya, palet menyimpan cat air atau meletakkan cat air, tempat kita meletakkan cat air tersebut.
itu artinya palet ya. Jadi itu yang di tabel ya, yang ada di tabel itu merupakan fungsi alat dan bahan ketika kita menggambar ataupun melukis. Jadi kita harus tahu alatnya apa aja yang perlu kita gunakan ketika kita melukis atau menggambar. Fungsinya pun kita harus tahu. Jadi fungsinya buat apa saja kita juga harus tahu ya. Jadi itu kalian boleh garis bawain tadi. Berikut adalah fungsi alat dan bahan dalam menggambar ya. Jadi kalian tahu bahwa yang di tabel itu adalah fungsi alat dan bahan dalam menggambar ya. Itu harus kita ketahuin. Nah, selanjutnya silahkan buka buku kalian di halaman 143 ya. Di halaman 143 materinya di sini adalah karya seni rupa 3 dimensi. Kalau tadi kita bahas karya seni rupa 2 dimensi, maka sekarang kita bahas karya seni rupa 3 dimensi ya. Nah, di sini boleh kalian garis bawahin paragraf yang pertama. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Ya, itu pengertian dari karya seni 3 dimensi. Kalau tadi karya seni 2 dimensi itu adalah karya seni yang hanya memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar, maka karya seni seni rupa 3 dimensi itu memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu di garis bawahin ya yang ada di bukunya ya. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Nah, selanjutnya pada baris yang ketiga, kalian boleh garis bawahin. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang. Artinya kita lihat dari atas bisa, kita lihat dari samping bisa, dari bawah bisa, dari depan bisa, dari belakang pun bisa. Nah, itu arti dari karya seni 3 dimensi. Dapat dilihat dari segala sudut pandang. Jadi dari mau dari arah manapun kita bisa melihat karya tersebut. Ya. Berbeda sama gambar. Gambar hanya bisa kita lihat dari depan. Ya. Kalian nggak bisa ngelihat gambar dari belakang, ya kan? Kita hanya bisa melihat satu gambar itu hanya melalui depan. Makanya gambar itu bukan salah satu karya 3 dimensi, ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya pada baris yang kelima, contoh karya seni 3 dimensi adalah patung, relief, guci, terus gelas, terus ada meja, kursi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya benda 3 dimensi. Nah, tapi contoh karya paling sering kita lihat itu adalah patung ya. Patung itu dia merupakan salah satu karya 3 dimensi. Kenapa? Karena dia memiliki tinggi, lebar, dan panjang. Serta karya tersebut dapat kita lihat melalui sudut pandang manapun. Ya, itu ya contohnya ya. Nah, kemudian silahkan digaris bawahin juga. Karya seni 3 dimensi dapat menggunakan bahan alam. Bahan alam yang dapat digunakan yaitu tanah liat, rotan, daun, kayu. Ya. Jadi bisa menggunakan bahan alam. Jadi di karya seni rupa 3 dimensi dalam pembuatannya kita dapat menggunakan bahan buatan ataupun bahan alam. Ya, kalau misalnya kita ingin menggunakan bahan alam, maka kita bisa menggunakan tanah liat, kemudian rotan, daun, terus kayu, bebatuan pun bisa, ya. Nah, itu contoh jika menggunakan bahan alam, ya. Itu silahkan digaris bawahin. Nah, kemudian buka di halaman 144. Nah, di situ ada contoh meja putar untuk membuat guci. Ya, jadi guci itu pun salah satu karya 3 dimensi ya, karena dia memiliki panjang, lebar, serta tinggi dan dapat dilihat dari manapun, dari atas, bawah, samping, kiri, kanan, depan, belakang, dia bisa dilihat ya. Nah, perhatikan pembuatan guci di samping.
Guci tersebut terbuat dari tanah liat. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang membuat guci, ya guci itu biasanya terbuat dari tanah liat. Ya, bahan alam ya itu. Selain tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain. Ya, ternyata selain menggunakan bahan tanah liat, ternyata kita membutuhkan alat tambahan untuk membuat guci, yaitu misalnya media alas, meja putar, atau alat pengukir. Ya, jadi itu di garis bawahin ya. Kalian garis bawahin dari yang baris ketiganya. Selain tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain. Misalnya media alas, meja putar, atau alat ukir. Itu di garis bawahin ya. Nah, selanjutnya silakan buka buku pena kalian di halaman 149. Ya. Membuat karya imajinatif dari plastisin ya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas apa itu karya imajinatif. Karya imajinatif adalah karya yang berasal dari khayalan ya. Nah, dari sini kita akan membuat, di sini materinya adalah membuat karya imajinatif dari plastisin. Plastisin merupakan bahan buatan ya. Jadi plastisin ini merupakan benda lunak ya, mirip seperti tanah liat tapi berbeda jenisnya. Ya, kalau tanah liat itu merupakan bahan alam, sedangkan plastisin merupakan bahan buatan manusia. Nah, itu ya. Nah, di sini boleh kalian garis bawahin pada baris yang kelima. Tanah liat merupakan benda lunak. Ya. Itu di garis bawahin. Tanah liat merupakan benda lunak. Jadi plastisin pun itu merupakan benda lunak, di mana kita bisa membuat patung menggunakan plastisin atau atau karya 3 dimensi menggunakan plastisin. Nah, itu ya. Jadi dia sama, karakternya sama seperti tanah liat, merupakan benda lunak tapi berbeda jenis. Kalau tanah liat itu adalah jenis bahan alam, sedangkan plastisin itu adalah jenis bahan buatan manusia. Ya. Kemudian silakan buka bukunya di halaman 163. Nah, 163 ya, halaman 163. Kerajinan dari bahan alam. Kerajinan merupakan karya seni dari keterampilan tangan. Ya, jadi itu pengertian dari kerajinan. Kerajinan dapat diartikan adalah karya seni dari keterampilan tangan. Itu pada baris pertama di garis bawahin. Ya. Kerajinan merupakan karya seni dari keterampilan tangan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bertanya, apa sih arti kerajinan itu? Kerajinan adalah karya seni dari keterampilan tangan, ya. Itu arti dari kerajinan. Ya, jadi itu di garis bawahin yang baris pertama. Kerajinan merupakan karya seni dari keterampilan tangan. Ya, kemudian kerajinan dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Itu juga di garis bawahin. Artinya suatu karya seni dari keterampilan tangan itu bisa dibuat menggunakan bahan alam ataupun bahan buatan. Ya. Nah, itu di garis bawahin ya. Contoh bahan alam misalnya biji-bijian, daun kering, kulit buah, rotan, tanah liat, ataupun cangkang kerang. Nah, itu contoh bahan alam. Itu kalian boleh garis bawahin contohnya apa saja, di garis bawahin aja ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang bahan buatan, ya, berarti bahan buatan itu bisa jadi kita katakan plastik, terus bisa plastisin, ya, kemudian kertas, ya. Kertas itu bahan buatan manusia ya. Kemudian kita misalnya gips, ya, gips itu sejenis semen, kalian tahu semen ya. Jadi bahan pembuat patung itu gips ya, bahan membuat patung. Nah, gips ini merupakan bahan buatan manusia juga ya. Jadi kita bisa di sini kita harus bisa membedakan nanti mana kerajinan
yang menggunakan bahan alam, mana kerajinan tangan yang menggunakan bahan buatan ya. Jadi di sini kalian sudah tahu contoh dari kerajinan dari bahan alam, yaitu contohnya dari biji-bijian, daun kering, kulit buah, rotan, tanah liat, cangkang kerang, ranting, daun dan lain sebagainya ya. Sedangkan kalau misalnya dia bahan buatan, dia biasanya menggunakan plastisin, bahan plastik, kemudian kertas, ataupun misalnya bahan gips atau bahan pembuat patung ya. Itu ya, jadi itu contoh jika menggunakan bahan buatan ya. Baik, sampai di sini materinya ya. Materi kita udah selesai juga. Sampai di sini materi kita. Jika ada yang ingin bertanya, silakan japri Bapak ya. Jika kalian kebingungan tentang materinya, silakan japri Bapak, nanti akan Bapak bantu menjelaskan lagi ya. Nah, oke. Baik, sampai di sini materi kita. Jangan lupa digarisbawahin semua yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa itu adalah salah satu yang penting ya, makanya digarisbawahin. Hal-hal yang penting, makanya digarisbawahin. Jadi jangan lupa untuk menggarisbawahi buku-bukunya sesuai arahan Bapak tadi ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita, materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan.